Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya, Reiki Novriansyah, dan yang kedua Bayu Dwi Prayogi, dan yang tiga Sherly Sartika. Berikut merupakan soal studi kasus yang akan kami bahas. Ini juga lanjutan dari soal yang pertama, dan ini juga lanjutan soal pada halaman ketiga. Berikut pembahasannya. Klien pada PT Mentari, tanggal neraca 31 Desember 2017, perkiraan aset tetap. Di sini keterangan harga perolehan pada tanah sebesar 775 juta rupiah. Dan yang kedua, bangunan dan prasarana sebesar 650 juta rupiah. Dan yang ketiga, peralatan kantor sebesar 38.500.000 rupiah. Selanjutnya, kendaraan bermotor sebesar 288.500.000 rupiah. Dimasukkan ke keterangan peraudit harga tanah sebesar 775 juta rupiah, bangunan dan prasarana sebesar 650 juta rupiah, peralatan kantor sebesar 49.500.000 rupiah, yang dimana harga per klien 38.500.000 rupiah ditambah dengan harga tambahan 11 juta. Lanjut ke harga per audit pada kendaraan bermotor sebesar 301 juta rupiah, yang dimana harga per klien 288.500.000 rupiah ditambah dengan 12.500.000 rupiah, dan didapatkanlah hasil sebesar 301 juta rupiah. Aset tetap pada SGU per audit sebesar 74.700.000 rupiah. Di sini harga total dari per klien dari harga perolehan sebesar 1.752 juta rupiah. Pada selanjutnya DR sebesar 98.200.000 rupiah, dan total dari harga per audit dari harga perolehan sebesar 1.850.200.000 rupiah. Lanjut ke keterangan akumulasi depresiasi. Yang pertama, bangunan dan prasarana seharga 90.833.300 rupiah. Yang kedua, peralatan kantor 12.575.400 rupiah. Dan yang ketiga, kendaraan bermotor seharga 163.516.600 rupiah. Dan total dari akumulasi depresiasi sebesar 266.925.300 rupiah. Lanjut pada peraudit total peraudit dari akumulasi depresiasi. Yang pertama, bangunan dan prasarana sebesar 100.208.300 rupiah, yang dimana 90 juta harga per klien dari bangunan dan prasarana sebesar 90.833.300 rupiah ditambah dengan harga 9.375.000 rupiah, dan didapatkanlah hasil sebesar 100.208.300 rupiah. Lanjut, harga per audit dari peralatan kantor, yang dimana harga dari per kliennya sebesar 12.575.400 rupiah ditambah dengan 3.466.268 rupiah. Didapatkanlah hasil sebesar 16.041.668 rupiah. Lanjut ke kendaraan bermotor, yang dimana harga per audit tanggal 31 Desember 2017 sebesar 133.061.913 rupiah, yang dimana didapatkanlah hasil dari 163.516.600 rupiah. Harga per klien dari kendaraan bermotor dikurangi dengan
30.454.687 rupiah dan didapatkan hasil sebesar 133.061.913 rupiah. Lanjut ke aset tetap SGU, harga per auditnya sebesar 4.150.000. Di sini total per klien dari akumulasi depresiasi sebesar 266.925.300 rupiah. Lanjut ke harga per audit dari akumulasi depresiasi senilai 253.461.881 rupiah. Lanjut ke keterangan nilai buku. Nilai buku pada harga tanah sebesar 775 juta rupiah. Yang kedua, bangunan dan prasarana 559.166.700 rupiah. Lanjut ke peralatan kantor 25.924.600 rupiah. Dan kendaraan bermotor 124.983.400 rupiah. Harga per audit dari nilai buku, yang pertama nilai buku pada tanah sebesar 775 juta rupiah. Yang kedua, harga per audit dari bangunan dan prasarana sebesar 549.791.700 yang dimana nilai harga dari per klien dari bangunan dan prasarana sebesar 559.166.700 rupiah dikurangi dengan 9.375.000 rupiah. Lanjut, harga per audit dari peralatan kantor sebesar 33.458.332 rupiah, yang dimana harga tersebut diperoleh dari nilai per klien dari peralatan kantor sebesar 25.924.600 rupiah. Ditambah dengan 11 juta rupiah dan dikurangi dengan 3.466.268 rupiah. Maksudnya 3.466.268 rupiah. Lanjut, harga per audit dari kendaraan bermotor senilai 167.938.087 rupiah, yang dimana harga dari per klien dari kendaraan bermotor senilai 124.983.400 rupiah ditambah dengan 42.954.687 rupiah. Lanjut ke harga per audit aset tetap SGU senilai 70.550.000 rupiah, yang dimana hasil tersebut berasal dari 74.700.000 rupiah dikurangi dengan 4.150.000 rupiah, dan didapatkanlah total dari nilai buku per klien yang pertama 1.485.074.074.700 rupiah, dan harga per audit tanggal 31 Desember 2017 pada nilai buku berjumlah 1.596.738.119 rupiah. Catatan pemeriksaan yang pertama, kebijakan akuntansi. Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan. Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa, dengan taksiran umur ekonomi sebagai berikut. A. Bangunan selama masa 20 tahun. Yang kedua, kendaraan bermotor selama 10 tahun. Dan yang ketiga, peralatan kantor selama 5 tahun. Yang kedua, kami telah melakukan pemeriksaan fisik atas aset tetap pada tanggal 1 Januari 2006 bersama dengan staf bagian umum. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan bahwa aset tetap belum diberikan kode aset tetap. Yang ketiga, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap beban penyusutan aset tetap. Lihat di skedul PL2. Yang keempat, setelah dilakukan pemeriksaan aset tetap, terdapat koreksi sebagai berikut. Pada jurnal ke-20, peralatan kantor senilai 1 juta dan
harga beban peralatan kantor sebesar 1 juta. Yang jurnal pada nomor 21 peralatan kantor senilai 10 juta rupiah, kas besar 10 juta rupiah. Yang keterangan koreksi untuk mencatat pembelian mesin fotokopi yang belum dicatat. Pada jurnal ke-22, aset tetap SGU senilai 74.700.000 rupiah, hutang SGU jangka panjang senilai 59.760.000 rupiah, piutang lain-lain sebesar 14.940.000 rupiah. Dengan keterangan koreksi untuk mencatat pembelian truk secara leasing. Jurnal ke-25 kendaraan bermotor seharga 12.500.000 rupiah. Beban pemeliharaan dan reparasi senilai 12.500.000 rupiah. Keterangan reklasifikasi. Jurnal ke-26 akumulasi penyusutan kendaraan bermotor seharga 30.454.687 rupiah. Akumulasi penyusutan bangunan seharga 9.375.000 rupiah. Akumulasi penyusutan peralatan 3.466.268 rupiah. Akumulasi penyusutan aset SGU seharga 4.150.000 rupiah. Beban penyusutan 13.463.419 rupiah. Keterangan koreksi untuk mencatat beban penyusutan yang dicatat terlalu besar. Kesimpulan pemeriksaan. Menurut pendapat kami, saldo aktiva tetap telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan jawaban yang tadi. Klien PT Mentari, tanggal neraca 31 Desember 2017. Perkiraan hutang sewa guna usaha jangka pendek. Keterangan PT Finance WV Rep per klien 31 Desember 2017 per DR CR per audit 31 Desember 2017. PT Finance per klien 31 Desember 2017 strip DR strip CR dalam kurung 24 19 di bawah 19.920.000 per audit 19.920.000 total 19.920.000 total per audit 19.920.000. Catatan pemeriksaan 1. Terdapat sisa masa 12 bulan dengan angsuran tiap bulan 2.282.500, angsuran pokok 1.660.000 dan bunga 622.500. Pada PT Finance akan direklasifikasikan ke hutang jangka pendek. Jurnal nomor 24, lihat schedule N1. Kesimpulan pemeriksaan. Menurut pendapat kami, saldo hutang SGU telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Dibuat oleh Sita, tanggal, diperiksa oleh Tora, tanggal, indeks M3. Klien PT Mentari, tanggal neraca 31 Desember 2017, perkiraan hutang sewa guna usaha jangka panjang. Keterangan PT Finance WV Rep per klien 31 Desember 2017 per DR dalam kurung 23 dalam kurung 24 bawah 24.900.000 CR dalam kurung 22 di bawah 59.760.000 per audit 31 Desember 2017 34.860.000. Total DR 24.900.000, total CR 59.760.000, total per audit 34.860.000. Catatan pemeriksaan. 1. Terdapat sisa masa 33 bulan dengan angsuran tiap bulan 2.282.500, angsuran pokok 1.660.000 dan bunga 622.500 pada PT Finance. Untuk sisa angsuran 12 bulan akan direklasifikasikan ke hutang jangka pendek, yaitu
dalam kurung 24, hutang SGU jangka panjang didebit 19.920.000, hutang SGU jangka pendek dikredit 19.920.000. Jurnal nomor 22, lihat schedule J. 23, hutang SGU jangka panjang didebit 4.980.000, beban SGU dikredit 4.980.000. Koreksi untuk pencatatan pembayaran angsuran SGU. 2. Kami telah melakukan konfirmasi pada tanggal 8 Januari 2018 dengan mendapatkan jawaban setuju. Kesimpulan pemeriksaan, menurut pendapat kami, saldo hutang SGU telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Dibuat oleh Sita, tanggal, diperiksa oleh Tora, tanggal, indeks N1. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Itu di sini ada klien PT Mentari, tanggal neraca 31 Desember 2017 dan 2016, perkiraan aset tetap. Di sini ada tabel dengan harga perolehan. Pada tahun 2016 harga tanah 775 juta, bangunan dan prasarana 650 juta, peralatan kantor 19.500.000, kendaraan bermotor 288.500.000. Totalnya menjadi 1.733.000 rupiah. Di sini harga perolehan ada penambahan pada peralatan kantor sebesar 30 juta, kendaraan bermotor 12.500.000, totalnya 42.500.000, dan aset tetap SGU 74.700.000, totalnya menjadi 117.200.000 rupiah. Pada tahun 2017 itu 775 juta rupiah pada tanah, 650 juta pada bangunan dan prasarana, 49.500.000 pada peralatan kantor. Itu didapat dari 19.500.000 di tahun 2016 ditambah dengan 30 juta pada penambahan. Jadi hasilnya 49.500.000. Terus tahun 2017 301 juta. Itu didapat dari 288.500.000 ditambah dengan 12.500.000 pada kendaraan bermotor. Totalnya menjadi 1.775.500.000. Dan aset tetap SGU pada tahun 2017 sama 74.700.000. Totalnya menjadi 1.850.200.000 rupiah. Tabel berikutnya, akumulasi depresiasi. Pada tahun 2016 tanah tidak ada, bangunan dan prasarana 67.708.300, peralatan kantor 10.275.000, kendaraan bermotor 104.016.600, totalnya 181.999.900. Di sini akumulasi depresiasi ada penambahan pada bangunan dan prasarana sebesar 32.500, peralatan kantor 5.076.668, kendaraan bermotor 29.045.313, total 67.311.981, dan aset tetap SGU-nya 4.150.000, totalnya menjadi 71.461.981. Dan di tahun 2017 tanah tetap tidak ada.
pada bangunan dan prasarana sebesar 100.208.300 itu didapat dari pada tahun lalu 2016 ditambah dan penambahan itu totalnya menjadi 100.208.300 dan peralatan kantor sama ditambah jadi 16.041.668. Kendaraan bermotor 133.061.913 rupiah. Total 249.311.881 dan aset tetap SGU-nya pindahkan ke 2017 jadi 4.150.000. Total di tahun 2017 253.461.881 rupiah. Oke, tabel sebelahnya itu nilai buku. Di tahun 2017 775 juta rupiah pada tanah, dan pada bangunan dan prasarana itu sebesar 549.791.700. Itu didapat dari harga perolehan di tahun 2017 dikurang dengan akumulasi depresiasi pada tahun 2017. Itulah didapat dengan hasil 549.791.700 rupiah. Dan peralatan kantor 33.458.332. Itu sama yang tadi. Harga perolehan 2017 dikurang dengan harga dengan akumulasi depresiasi pada tahun 2017. Terus kendaraan bermotor 167.938.087 rupiah. Totalnya 1.526.188.119 rupiah. Dan aset tetap SGU itu jadi 70.550.000. Totalnya nilai buku pada tahun 2017 sebesar 1.556.738.119 rupiah. Dan di tahun 2016 tanah tetap jadi 775 juta. Terus bangunan dan prasarana itu sebesar 582.291.700. Itu didapat sama kayak tadi dari harga perolehan pada tahun 2016 dikurang dengan akumulasi depresiasi pada tahun 2016 juga. Terus peralatan kantor dengan hasil 9.225.000. Kendaraan bermotor 184.483.400. Totalnya menjadi 1.551.100 rupiah. Dan di sini ada rangkuman terakhir. Dalam pengendalian untuk pemeriksaan aset tetap yang harus dilakukan adalah pengumpulan data yang penting, yaitu antara lain dokumen induk aset tetap terkait dengan deskripsi aset, harga perolehan, tanggal perolehan, dan biaya penyusutannya yang harus sesuai dengan buku besarnya. Fokus pemeriksaan aset tetap adalah pada saat periode berjalan, bukan pada saldo
perkiraan tahun yang lalu. Hal tersebut dikarenakan untuk aset tetap pembeliannya tidak sering dan disimpan untuk masa manfaat yang lama. Oke, baiklah, sekian penjelasan singkat dari kelompok kami. Terima kasih.